dari kakak-kakak sendiri kan kayak bahasanya sudah, kenapa ini anak ini nggak jelas gitu kan, mau kuliah di mana, belajar di mana, sampai marah. Mending di Ternate saja, emang di Ternate itu, kalau kuliah di Ternate itu bukan orang Islam. Kalau saya sendiri sih walaupun sudah tinggal di asrama 6 tahun dari MTS sampai aliyah ditambah lagi mengabdinya 2 tahun gitu. Tapi menurut saya suasana asrama itu ya walaupun nggak pegang HP, pelajarannya full, kegiatannya banyak gitu, tapi pasti kita itu momen-momen asrama itu tetap ada yang spesial begitu. Kita semangat, optimis belajar, berusaha untuk melewati semua rintangan yang ada gitu. Insya Allah Allah akan mudahkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmat dan segala karunia-Nya yang patut kita syukuri. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan dialog santai kita, yang lebih tepatnya di kesempatan kali ini pula kita akan membahas sedikit ya mengenai perjalanan dari salah satu mahasiswa binaan, ya bisa kita katakan mahasiswa baru, berasal dari kurang lebih dari Maluku, ya dari Maluku, Ayun? Maluku Utara. Dari Maluku Utara yang akan menemani kita di pagi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Firman. Apa kabar, Ayun? Alhamdulillah baik. Bang Firman sendiri gimana kabarnya? Wah, alhamdulillah di pagi hari ini ya baik-baik saja. Ya, Alhamdulillah. kita ketahui Hayun dari beberapa informasi yang kami dapatkan, Hayun ini sangat bersemangat untuk belajar di Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga kami tertarik untuk berdialog bersama Hayun sendiri. Ya, Masya jadi Allah. ya boleh diceritakan Hayun perjalanannya kenapa ingin masuk berkuliah di Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi sedikit cerita mungkin agak panjang, nggak apa-apa ya Bang Iya, nggak Firman ya. apa-apa. Saya sendiri kan lulusan tahun 2021. Iya. Setelah lulus 2021 masih bingung mau kemana itu. Nah habis itu diarahkan sama mudir Mahat Anak, kebetulan anak lulusan dari Mahat Salman Al Farisi di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Diarahkan untuk belajar di salah satu Mahat yang ada di Jawa Timur di Lamongan. Terus berangkat belajar di sana selama 7 bulan. Setelah itu kembali dan mengabdi di Ma'had. Tahun berikutnya, tahun 2022, rencananya sudah mau kuliah. Cuman terlambat informasi sama terlambat untuk mendaftar dan lain-lainnya. Makanya tertunda lagi. Terus bulan Oktober 2022, Anda diarahkan untuk ke Jakarta. Dan sampai di Jakarta rencananya mau kuliah, tapi qadarullah ada sedikit masalah, jadi tidak sempat menyelesaikan, hanya 1 bulan saja di sana. Setelah itu kembali lagi di Maluku Utara, mengabdi lagi di Ma'had. Jadi hitungan mengabdi di Ma'had itu sudah kurang lebih 1 tahun lebih, memasuki 2 tahun di Ma'had. Setelah itu sudah bingung mau kemana, kakak-kakak juga sudah ada bahasanya sudah mulai marah lah gitu, nggak jelas kan arahnya mau kemana gitu. Sampai sudah keluar narasi-narasi kalau terlalu banyak bingung mending kuliah saja di Ternate, nggak usah jauh-jauh gitu. Aduh, gimana nih kalau kuliah Ternate bakal ketemu sama teman-teman kampung gitu kan. Nanti kalau saya sendiri kan suka belajar bahasa Arab, memang dari MTS dari awal itu sudah cinta banget sama bahasa Arab gitu. Jadi ingin perkembangkan bahasa Arab gitu. Nah, kemudian eh, diarahkan sama kakak perempuan saya yang pertama. Beliau arahkan untuk ke salah satu universitas swasta yang ada di Makassar sini gitu. Makassar, terus kebetulan universitas itu dia bukan sistem ma'had. Jadi saya minta 2 persyaratan kalau mau saya di universitas itu. Saya bilang yang pertama, carikan saya kosan yang dekat dengan masjid yang aktif atau ada kajiannya, pokoknya masjid yang aktif begitu. Kemudian persyaratan yang kedua, carikan saya ma'had atau ya pondok pesantren biar saya mengabdi di situ, biar mengabdi sambil kuliah.
Maksudnya biar ilmu saya juga tidak mentok di situ, biar tetap bertambah ilmu agamanya, wawasan juga semakin luas gitu. Nah setelah itu kakak saya langsung bilang, kalau begitu mending ke Albir saja, di sana berasrama. Oh iya ke Albir, kalau begitu saya juga langsung setuju. Tapi waktu itu belum dapat akses linknya ke sini tuh bagaimana, mau cara mendaftarnya bagaimana gitu. Dan besoknya saya sudah harus kembali ke Ma'had. Setelah sampai di Ma'had, saya cuma berdoa, ya Allah kalau memang Albir itu menjadi tujuan yang terbaik buat saya, berikan jalan kemudahan, jangan persulit ya Allah. Saya cuma berhari-hari berdoa begitu. Kemudian kalau nggak salah 2 atau 3 hari setelah itu, pembina yayasan di Pondok Ana itu kebetulan beliau juga mantan pimpinan wilayah Muhammadiyah Maluku Utara. Beliau pas kita lagi makan malam kan, di sana saya yang melayani beliau, siapkan makan dan lain-lain. Tiba-tiba beliau nanya, terus Hayun mau kuliah di mana? Padahal bahasanya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba keluar pertanyaan itu. Kan kita lagi ngobrolin makan ini, makanan ini. Iya. Tiba-tiba Hayun mau kuliah di mana gitu. Nah ini kesempatan nih biar jawab gitu. Langsung aneh bilang, insya Allah mau ke Albir Pak. Insya Allah mau ke Albir. Langsung beliau nanya, ke Albir Makassar? Iya Pak, insya Allah gitu. Langsung beliau taruh piringnya, kan lagi makan nih keadaannya Iya. gitu. Taruh piringnya, ambil HP, langsung ngechat Ustadz Ali Bakri. Kata beliau, saya itu Ustadz Ali Bakri, wakil mudir Mahat Albir, itu teman saya gitu. Itu teman saya. Langsung beliau chat. Nah, alhamdulillah langsung direspon sama Ustadz Ali Bakri. Kata Ustadz Ali Bakri, khair Ustadz, insya Allah kalau begitu anaknya disuruh tetap ikut jalur pendaftaran saja, insya Allah kita terima. Jadi mungkin itu sedikit cerita singkat sampai bisa ke Mahat Albir. Jadi memang keinginan untuk belajar di Mahat Albir itu keinginan pribadi. Iya, keinginan pribadi. Karena memang Albir sendiri kan kualitasnya dari bahkan tahu Albir itu sejak kelas 2 MTS gitu. Sudah tahu, dan kualitasnya kan kalau dulu kan katanya ketat sekali gitu, bisa di DO gitu. Itu tahunya dari mana? Waktu kelas 2 MTS ada kakak sepupu saya sama temannya masuk di Albir. Alhamdulillah. Alumni Pondok Salman Al Farisi juga pondok saya. Terus selang beberapa bulan, sekitar 6 bulan, temannya kakak saya itu pulang. Kirain libur kan, ternyata di DO gitu katanya. Oh di DO, wah berarti Albir ketat banget ini gitu kan. Wah itu kayak hilang harapan, aduh ini bagaimana kalau ke Albir ketat banget, kita nggak bisa apa-apa gitu kan dari Maluku Utara gitu. Jadi itu tahu Mahat Albirnya. Setelah itu sampai sudah aliyah, sudah lulus aliyah itu, Albir itu nggak ada di dalam daftar universitas yang ingin kita cari atau daftar mahat yang ingin saya belajar di situ. Tapi sebenarnya kan memang kalau orang yang berkeinginan untuk belajar di Mahat Albir itu adalah orang yang memiliki jiwa-jiwa rasa ingin tahunya tinggi. Ya, mungkin itu yang dirasakan oleh Bang Hayun sendiri ya. Nah, pas masuk di Mahat Albir tentunya melewati berbagai macam tantangan-rintangan, ada enggak? Tantangan-rintangan yang dihadapi Hayun sebelum masuk di Albir. Ya tantangannya itu bisa dibilang termasuk keluarga juga, karena dari kakak-kakak sendiri kan kayak bahasanya sudah kenapa ini anak ini nggak jelas gitu kan, mau kuliah di mana, belajar di mana, sampai marah. Mending di Ternate saja, emang di Ternate itu kalau kuliah di Ternate itu bukan orang Islam gitu, sampai begitu keluar narasi-narasi begitu. Nah ya bersyukurnya ada itu opsi lain dari kakak perempuan itu, beliau arahkan untuk ke salah satu universitas swasta yang di Makassar, dan ana mintanya itu harus tinggal di pesantren atau tinggal di kos yang dekat masjid, yang mana kajiannya itu aktif, pokoknya masjidnya aktif begitu, karena ana kan orangnya aktif gitu, bisa dikatakan begitu lah. Tapi kalau misalnya sudah daftar di Albir seperti itu, apakah Hayun sudah merasa puas, merasa diterima di Albir? Ada rasa bangga? Rasa bangga sih pasti ada, cuman memang melewati prosesnya kan cukup ketat ya gitu. Jadi senang juga, menantang juga kan kalau mendaftar di Albir, kayak yang seperti yang dikatakan sama Ustadz Mutasim kan, tes untuk masuk Mahat tahun ini lebih ketat daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi setelah dapat linknya dari pembina yayasan Ana, Ustadz Ridwan Emilias itu,
langsung ane sendiri yang daftar itu, pokoknya urus semua, masuk linknya, langsung cari informasi tentang Mahat Albir, Iya. dan ketemu di situ termasuk channel Nuansa Podcast gitu-gitu, alhamdulillah. Pokoknya langsung ditonton semua video-videonya. Setelah ane mulai mendaftar isi biodata, ane hubungi teman-teman yang di sini, alhamdulillah kan kenal sama Rois Iswan Ismail yang pernah di Ismail. sini, pernah di Betul. podcast. Terus ada Rois yang sekarang jadi pengurus, Rois Abdul. Kebetulan beliau itu teman kelas ane dulu gitu. Langsung anak ngechat, tanya informasi Albir, pendaftarannya bagaimana, terus sudah mulai tanya-tanya lah tentang kepo-kepo tentang ini, tentang Albir gitu. Alhamdulillah mereka juga respon dengan baik gitu, jawab dengan sangat memuaskan gitu. Ya, mungkin ini cara Allah ya Iya, betul. Betul. untuk membalas dari perjuangan yang selama ini berkeinginan untuk berkuliah di Albir, mengumpulkan berkas, mendaftar, mencari informasi, yang mengikuti ujian, dan berkatanya-tanyanya seperti itu. Abdul semakin tahu dan Allah menunjukkan jalan ya kan, kesungguhan Hayun untuk berkuliah di Mahat Albir. Nah, Hayun itu sendiri kalau berkuliah di Albir kan kita tahu itu ada yang namanya asrama. Ya, banyak tempat tinggal di luar sana, Hayun. Sebenarnya tahun ini asrama itu tidak wajib, beda dengan tahun 2022. Itu mahasiswa Albir wajib berasrama. Tapi untuk tahun ini diberi kebebasan ya untuk memilih, yang mau berasrama silakan, yang tidak mau ya juga silakan. Salah satu mahasiswa yang ingin dan mau tinggal di asrama adalah Hayun itu sendiri. Kenapa mau tinggal di asrama, Hayun? Sebelumnya sebelum ke Mahat Albir kan sudah tahu kalau wajib tinggal di asrama. Tapi setelah terima informasi kalau ternyata tahun ini itu nggak wajib tinggal di asrama. Kalau yang mau mendaftar baru silahkan daftar aja gitu untuk masuk asrama. Kalau saya sendiri sih walaupun sudah tinggal di asrama 6 tahun dari MTS sampai aliyah, ditambah lagi mengabdinya 2 tahun gitu. Tapi menurut saya suasana asrama itu ya walaupun nggak pegang HP, pelajarannya full, kegiatannya banyak gitu, tapi pasti kita itu momen-momen asrama tuh tetap ada yang spesial begitu. Jadi kayak tertarik sama asrama, bahkan eh, saya sendiri tuh kayak di mana-mana, di setiap tempat manapun yang kayak saya tuju atau mau belajar di situ, tapi yang diutamakan itu cari yang berasrama gitu. Karena memang senang dengan suasana asrama, bisa dapat teman-teman yang baru. Kebetulan saya kan suka bergaul sama teman-teman dari mana saja gitu. Jadi mungkin itu motivasi, sama yang paling utamanya sih pengen melancarkan bahasa Arab. Di asrama memang harus berwajib berbahasa Arab. Bagi teman-teman yang merasa asrama itu penjara, memang betul. Iya. Ya, penjaranya orang-orang soleh. Penjara suci. Betul. Ada itu sempat kemarin di periode kami di pagar itu ditulisin penjaranya orang-orang suci. Dalam artian ya suci dari berusaha ya, berusaha untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan suci bagaimana merasa suci atau lain sebagainya, bukan. Tapi Hayun, adakah orang tertentu yang menyarankan Hayun untuk masuk asrama atau keinginan sendiri? Lebih ke keinginan sendiri. Lebih ke keinginan sendiri. Alhamdulillah setelah itu bicarakan sama kakak-kakak, karena semua keputusan tuh selain dari memang dari orang tua sebelumnya kan, tapi kakak-kakak itu yang lebih ini gitu kan. Setelah ngobrol pelan-pelan sama mereka, alhamdulillah setuju dan dibantu untuk aksesnya ke sini, dibiayain dan lain-lain dari kakak-kakak semua gitu. Jadi memang sisa niatnya saja dan juga kesungguhannya Hayun begitu ya. Iya, insyaallah gitu. Jadi sebenarnya apa yang diharapkan dari asrama itu sendiri, Hayun? Ya harapannya sih yang paling pertama tadi ingin melancarkan bicara ngomong pakai bahasa Arabnya gitu. Kalau insyaallah untuk landasan bahasa Arab kan sudah punya sedikit-sedikit. Tinggal nanti di asrama dikembangkan dan dilancarkan ngomongnya gitu. Karena saya sendiri kan suka berbicara, suka ngomong gitu. Makanya sampai ke Albir juga ambil jurusannya tuh KPI gitu, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sebenarnya ada ustadz yang saranin kenapa nggak ambil bahasa Arab gitu. Terus aneh mikir kalau di Albir itu asramanya sudah full bahasa Arab. Jadi insya Allah walaupun aneh ambil KPI, bahasa Arabnya pasti akan tetap berjalan gitu. Ada sedikit yang menarik ya, singgung mengenai komunikasi dan penyiaran Islam. Termasuk saya salah satu mahasiswa
program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saya cinta KPI. Ya, meskipun bagi teman-teman ada yang mengambil jurusan Ahwal Syakhsiyah, pendidikan bahasa Arab, silahkan. Yang sempat saya kagumi dari Hayun ini ya, yang baru pertama kali masuk di asrama, ada rasa sok kenal. Ya. Ya, bisa Tapi dibilang ini begitu. tapi ini yang membuat saya kagum, tertarik sehingga mengajak antum dialog. Baru sampai di asrama udah buat video vlog. Ya, Ya, video vlog kurang lebih isinya eh, memperkenalkan diri, memperkenalkan teman-teman, dan juga harapannya mengenai semangat untuk 1 tahun ke depan untuk betah di asrama. Nah, dari sini saya melihat Hayun ternyata orangnya itu kayak ya bisa dikatakan cocok untuk gabung di komunikasi dan penyiaran Islam, dan ternyata betul Hayun ambil prodi itu. alhamdulillah. Nah, kenapa terpikir untuk ambil komunikasi dan penyiaran Islam? Apa yang mau dibangun dari situ? Eh, Kembali lagi tadi kan saya kan orangnya suka ngomong gitu, dan memang Pak dari dulu itu paling suka public speaking gitu. Jadi suka ngomong di depan, dan alhamdulillah sejak dari ma'had sebelumnya itu sudah sering dilatih ngomong di depan, ada acara-acara pasti yang sering ditunjuk saya gitu. Jadi ya itu tadi tujuan ambil prodi KPI itu buat perlancar, ya yang pertama untuk belajar cara berkomunikasinya umat Islam gitu, atau cara berdakwahnya Rasulullah yang paling tepat gitu, dan ingin melatih skill biar kemampuan saya dalam berbicara itu lebih bermanfaat gitu. Jangan sampai pintar ngomong tapi ngomongnya itu yang nggak bermanfaat doang gitu. Betul. Biar dilatih yang lebih bermanfaat daripada yang lainnya gitu, insya Allah. Karena memang pada dasarnya Hayat di KPI ini memang benar-benar melatih bagaimana orang-orang yang seperti antum berkeinginan untuk melancarkan public speaking ya. Iya. Ilmu yang telah antum dapat mulai dari MTS sampai mungkin madrasah aliyah sampai mengabdi berapa tahun gitu ya. Nah, itu ilmunya sudah terkumpul. Bagaimana caranya sekarang berpikir bisa tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Maka tepat pilihan dari Hayun ini Iya, untuk masuk betul. komunikasi dan penyiaran Islam. Komunikasinya ada, penyiarannya juga ada, antum juga bisa menjadi seorang penyiar radio. Islamnya ada. Nah, Islamnya inilah yang menjadi unjuk tombaknya Mahat Albir untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Karena kita harapkan Hayun dan juga teman-teman dari komunikasi penyiaran Islam lainnya dan bahkan pada umumnya mahasiswa dari Mahat Albir dapat menyampaikan pesan dakwah dengan baik kepada masyarakat. Nah, Hayun sendiri ada sedikit juga yang menarik dari perjalanan antum ya mengenai pendidikan yang jauh dari Maluku Utara. Kira-kira sebenarnya tujuan utama ketika keluar dari Mahat Albir itu sendiri apa? Tujuan utama setelah memang kita hanya merencanakan Iya, ya, memang semua harus. takdir nanti dari Allah. Tujuannya tetap kembali ke kampung halaman, tetap kembali ke ma'had sebelumnya untuk mengabdi, mengaplikasikan semua ilmu yang didapatkan dari Mahat Albir gitu. Karena di Maluku Utara sendiri itu untuk dai-dai atau mubaligh itu masih sangat kurang, sangat minim. Dan memang kalau di Maluku Utara itu hampir kurang lebih 85% atau 90% itu Islam semua gitu. Jadi beda sama Maluku, kalau Ambon itu mungkin masih 50-50, tapi kalau Maluku Utara sendiri mayoritas Islam gitu. Nah, tapi kebanyakan masyarakat di sana itu masih kurang untuk ilmu agamanya, dan untuk ilmu agamanya, dan kita nggak bisa kalau cuma jadi sekedar guru di kelas gitu, kita juga harus terjun langsung masuk Action ke ya. langsung pokoknya terjun ke pelosok-pelosok gitu, ngajarin anak-anak gitu sih. Harapannya insya Allah setelah lulus dari Albir. Berarti memang mau membangun masyarakat kampung sendiri ya. Bukan berarti datang ke Kota Makassar cuma menuntut ilmu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Setelah itu kembali lagi ke kampung halaman dan tidak mau tetap di Makassar. Kalau itu sih kemarin sempat terpikir kalau memang rencananya sih setelah S1 mungkin istirahat atau apa, usahakan lagi lanjut S2 kayak begitu biar tambahlah wawasannya gitu.
karena memang berbicara tentang ilmu kan kita nggak bakal ada habis-habisnya gitu. Betul Pasti sekali. banyak sekali ilmu yang kita itu pasti merasa kurang dan kurang terus begitu. Jadi mungkin setelah lulus dari Albir bakal pulang dulu sambil mungkin usahakan cari untuk lanjutkan pendidikan. Ya. Kalau di kampung tadi bicara tentang dakwah kepada masyarakat yang ada di sana memang tidak mudah ya Hayun ya. Jadi memang harus dipersiapkan mulai dari sekarang apa yang membuat Hayun ini terpikir untuk bisa terjun ke masyarakat seperti halnya berdakwah kepada non muslim. Mohon maaf karena ini yang diajarkan di komunikasi dan penyiaran Islam. Ya. Maka muncullah ilmu kristologi ya untuk bagaimana mengupas tuntas cara dakwah mereka kepada saudara-saudara kita yang beda agama ya, tidak menggunakan kekerasan akan tetapi pendekatan yang dibutuhkan. Nah untuk Hayun sendiri diharapkan bisa menjadi penerus dong ya, penerus dai ke depannya sehingga bisa menjadikan Hayun yang dicintai oleh keluarga, masyarakat. Yang tadinya Hayun dibicarai pokoknya dilontarkan dengan kata-kata yang mungkin kalau kita pikirkan ya bisa nusuk hati lah ya. Tapi itu sebagai semangat lah buat Hayun begitu. Tapi Hayun sedikit lagi ya untuk kita bahas juga menarik kalau bicara tentang Hayun ini perjalanannya, apalagi orang Maluku Utara jauh-jauh di Hayun ya. Ada panutan untuk menuntut ilmu pengetahuan yang membuat motivasi. Yang menjadi motivasi sih ustadz-ustadz yang di ma'had ya, karena mereka itu walaupun sudah katakanlah sudah ada yang sudah memasuki masa lansia gitu, tapi tetap semangatnya itu kita yang masih muda-muda malah kalah gitu belajarnya. Jadi situ termotivasi. Ini ilmu memang nggak ada habis-habisnya, masa yang tua saja masih pengen belajar, kita yang masih muda-muda kalah gitu. Ini insya Allah perjuangan kita masih panjang, belum selesai gitu. Jadi harus kita kumpul dulu ilmu banyak-banyak, setelah itu kita dakwahkan, kita sampaikan kepada masyarakat luas gitu. Rasanya sudah berkuliah di Albir baru-baru ini ya. Rasanya sangat, alhamdulillah sangat senang sekali dan bahagia, dan sering saya katakan sama teman-teman rasanya bersyukur banget bisa bergabung di Ma'had Albir gitu, karena alhamdulillah semua kita dapat ya seperti asrama pada umumnya, kita dapat teman-teman baru, pengalaman baru gitu. Apalagi ini kan pertama kalinya saya injak di Sulawesi Selatan, biasanya cuma transit doang di bandara gitu. Jadi teman-teman yang lain juga pada heran, masa baru ke Makassar? Iya nih baru ke Makassar ini. Ya itu dapat, dan alhamdulillah perasaannya baru dijalankan mungkin baru kemarin, sudah mulai kita menghafal mufrodat sudah, dan perasaan ilmunya itu sudah semakin kerasa gitu. Walaupun hari-hari kita kalau ngomong sama Rois tuh pasti dibalasnya pakai bahasa Arab, pasti disuruh ngomongnya pakai bahasa Arab gitu, jadi memang menantang. Jadi yang saya rasakan itu kosakata atau mufrodat yang tersimpan bertahun-tahun di dalam kepala tuh bisa keluar semua gitu, bisa wah ternyata ini saya sudah pernah menghafal, ini ternyata saya sudah tahu. Itu yang suasana asrama Ma'had Albir yang membuat semangat belajar itu makin bertambah di situ. Jadi kita tadi setelah mendengar bagaimana perjalanannya Hayun, kemudian masuk di Albir, masuk ke asrama, berbicara tentang Albir itu sendiri, ya, sampai masuk ke ranah komunikasi dan penyiaran Islam, sampai terjun kepada masyarakat. Ya sedikit ingin tahu Hayun, sebenarnya apa yang Hayun banggakan dari dirinya Hayun sehingga mau menjadi Hayun yang sesungguhnya di depan. Tadi sudah disebutkan public speaking, oke. Ya apalagi yang diharapkan. Dengar-dengar ini ada lomba yang ingin diikuti. Iya insya Allah. Jadi yang mau dibanggakan itu sebenarnya bukan untuk kayak pamer, bukan untuk membanggakan diri, bukan. Tapi kan kita memang diajarkan untuk fastabiqul khairat. Jadi memang tantangan kita sebagai apalagi orang yang pede kayak saya gitu, mungkin ngomong atau disuruh apa saja gitu, tetaplah pasti banyak omongannya, banyak macam-macam gitu. Tapi menurut saya mustahil kalau manusia itu tidak ada yang diomongin atau tidak ada yang bahasanya ngegibahin gitu. Itu mustahil, itu kita nggak lepas dari itu semua. Mau sesuci apapun kita, seburuk apapun kita, tetap ada yang membicarakan kita gitu. Jadi apa ya bahasanya,
dibanggakan dari diri saya pribadi itu ya pertama memang diajarkan dari dulu itu harus percaya diri yang pertama, percaya diri, terus ngobrol di depan umum gitu. Dan alhamdulillah mengaji juga walaupun saya belum pernah talaqi langsung sama masyayikh mungkin, tapi dari Ma'had Salman Al-Farisi itu saya bisa belajar dengan tajwid yang baik dan benar alhamdulillah, dan dipercaya waktu masih di kampung juga sering disuruh mengaji baca Al-Qur'an di acara walimahan atau acara-acara apa saja sering disuruh begitu. Dari situ membuat diri itu kalau kita itu bukan jangan terlalu kayak harus tawadu, nggak boleh ria, tapi kan niat kita itu kan cuma Allah yang tahu gitu. Malaikat juga nggak tahu niat kita itu bagaimana. Jadi kadang kan dia begini ria, antum sombong pengen dipuji gitu kan, pasti ada narasi-narasi begitu. Dan kalau saya sih kalau ada kata-kata begitu anggap saja kayak angin lalu gitu, nggak usah dimasukkan ke hati, buat sesak saja kalau begitu kan. Jadi beban pikiran saja. Iya, jadi beban pikiran gitu. Jadi itu, dan alhamdulillah kemarin waktu mau berangkat ke sini sampaikan sama Ustadz Zainal kalau nanti ada musabaqah, ada MTQ Nasional Mahasiswa, MTQ Mahasiswa Nasional, dan coba daftar itu, coba daftar, masukkan link, masukkan biodata. Setelah itu Anda sampaikan ke Ustadz Zainal dan kata beliau suruh lengkapi berkas-berkasnya. Dan alhamdulillah kemarin hari Senin pagi kita diseleksi. Saya mendaftarnya di Musabaqah Syarhil Quran, cabang lomba Syarhil Quran, pidato yang 3 orang, satunya pensyarah, yang satu membaca Al-Quran, dan satu sari tilawah atau penerjemah. Saya mendaftar di situ, dan kemarin kita diseleksi 9 orang. 9 orang dengan ya memang tetap berharap semoga bisa lolos, bisa tembus sampai bisa ikut lomba gitu. Tapi di samping itu juga semua keputusan pasti kan Allah yang tentukan sama dewan juri yang menilai gitu. Alhamdulillah tadi malam tiba-tiba dikabarkan kalau anak makbul diterima gitu, alhamdulillah. Ya, tapi harus percaya diri ya. Iya. Kedepannya pasti juara, bukan hanya diterima dong ya. Betul, harus percaya diri dan membawa nama baik Unis semua. Apalagi tadi dikatakan Hayun adalah orang yang percaya diri. Jangan tumbuhkan rasa pesimis dalam kehidupan Hayun. Ya kita harapkan juga Hayun semoga bisa diterima dan juga bisa lolos, bisa mengharumkan nama Ma'had Al-Bir tercinta. Ya, dan juga paling penting bisa memotivasi teman-teman semua, baik yang ada di asrama ataupun non asrama, terkhusus bagi teman-teman yang ada di komunikasi dan penyiaran Islam, ramaikan pamflet atas nama Hayun Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan juga mengharumkan Ma'had Al-Bir dan juga banggakan teman-teman dari Ma'had Al-Bir sendiri atau keluarga yang ada di kampung ya, semakin bangga tentunya. Hayun, sebelum menutup daripada dialog kita di kesempatan kali ini, ada kata-kata terakhir buat sahabat Nuansa Podcast? Mungkin untuk sahabat Nuansa Podcast, kata-kata mungkin sedikit penyampaian dari saya, kalau kita itu jangan pernah merasa bosan dengan sesuatu yang kita dapatkan. Kita harus menjadi orang, bahasa kasarnya menjadi orang yang rakus atau menjadi orang yang haus ilmu gitu. Jadi pokoknya di mana saja dan kapan saja kita harus belajar, dan itu yang ditanamkan di dalam diri kita waktu masih di Ma'had. Kalau kita itu tetap jadi orang bodoh, dan kita itu harus tetap belajar gitu, dimanapun dan kapanpun, karena pasti ada ilmu yang kita belum tahu gitu. Dan ilmu itu kan sangat luas ya, ilmu itu sangat luas. Dan pesan untuk teman-teman, kita tetap semangat. Jadi jangan semangat belajarnya hanya untuk belajar dalam kategori ilmu umum, tapi belajar agama itu yang sangat penting gitu. Karena kita walaupun belajar agama, belajar bahasa Arab itu juga tidak menurunkan derajat kita, bahkan kita mulia di sisi manusia, dihargai, dan di sisi Allah diangkat derajatnya gitu. Jadi mungkin itu pesan saya, tetap kita semangat, optimis, belajar, berusaha untuk melewati semua rintangan yang ada gitu. Insya Allah akan mudahkan semuanya. Ya, luar biasa buat Hayun. Insya Allah. Diskusi di pagi hari ini terasa lebih lengkap ya, karena kita telah mengundang mantan mahasiswa
asrama ya, dan sekarang telah menjabat sebagai mudabbir Rois Faizal. Oh iya, Masya Allah. Faisal. Ya, paling senior di Betul. asrama yang telah banyak memberikan pencerahannya kepada kita. Kemudian juga ada ketua asrama. Ya. Pokoknya atasan semua sudah diundang. Sekarang mahasiswanya. Jadi sudah lengkap rasanya Hayun. Ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ya, atas sama-sama. waktu dan juga kesempatannya. Semoga ini bisa menginspirasi buat teman-teman sahabat Nuansa Podcast yang tentunya ini bisa menjadi pembelajaran berharga. Sehat selalu buat Hayun Siap, ya. insya Allah Bang Firman Iya, juga. amin. Sehat selalu. Sama-sama jaya Siap, bangun insya Allah. kepercayaan orang lain dan mengharumkan nama Mahat Tadbir dan juga asrama. Sekian sahabat Nuansa Podcast yang bisa kami berikan untuk dialog di kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.